Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahma Rasida, nomor absen 29 dari kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yaitu tentang STP atau singkatan dari Spanning Tree Protocol. Di gambar ini terdapat switch 1 dan 2, di mana keduanya saling terhubung dengan kabel FA01. Switch 1 terhubung dengan komputer PCA dengan IP 172.168.1.1, sedangkan switch 2 terhubung dengan PCB yang memiliki IP 172.168.1.2. Kita akan belajar lewat sebuah kasus. Semisal saja, di sini kabel FA01 saling terhubung dengan switch. Lalu ternyata kabel tersebut putus pada suatu waktu karena terpotong, dimakan tikus, atau mati kabelnya. Maka, PCA kini tidak bisa berkomunikasi dengan PCB, dikarenakan kabel penghubungnya sudah terputus. Kemudian, di sini kita akan menambahkan kabel baru atau kabel cadangan. Kabel ini adalah sebagai kabel yang terhubung dengan FA02. Jadi, jika kabel FA01 mati, kita bisa menggunakan kabel FA02 atau kabel baru tersebut. Dan PCA bisa berkomunikasi lagi dengan PCB. Semisal nih, FA01 masih menyala, lalu bagaimana? Jika kabel FA01 masih menyala dan kedua kabel tersebut sama-sama menyala, maka akan terjadi looping, LOOPING, atau yang kita bisa sebut paket yang muter-muter di jaringan. Misalkan, di sini ada PCA akan melakukan ping ke PCB. Lalu, paket akan dikirimkan ke switch. Dan dari switch akan di-broadcast, yaitu ke FA01 dan ke FA02. Nah, lalu dari switch akan dikirimkan ke PCB, lalu dikirim kembali ke switch 1. Switch 1 akan broadcast lagi. Disitulah terjadi looping atau muter-muter. Paket tersebut akan berhenti jika switch terjadi down. Agar tidak terjadi looping, salah satu port switch harus diblokir. Jadi, saat PCA akan mengirim paket ke PCB, dari switch dikirim ke FA01. Lalu, di switch 1 akan di-broadcast di FA02. Tetapi, FA02 tersebut dari FA02 bisa dikirim ke PCB. Jadi tidak akan terjadi yang namanya looping. Jika saja tadi FA02 dibuka, maka bisa terjadi looping dan salah satu jalur harus diblokir. Di video kali ini saya akan membahas tentang topologi STP atau Spanning Tree Protocol. Di sini kita akan membuat 3 switch. Jadi di sini ada 3 switch. Kita punya 3 switch. Kita gunakan switch dengan tipe 2960. Lalu kita menghubungkan switch tersebut dengan kabel. Switch 1 ke switch 2, switch 2 ke switch 3, dan switch 3 ke switch 1. Sebelum itu, kita akan namanya terlebih dahulu. Kita akan menjadi switch 1, kemudian switch 2, dan switch 3. Lalu kita akan mematikan lampu LED-nya. Karena saya sudah mematikan lampu LED-nya, maka di sini tidak menyala lampunya. Untuk mematikan lampu LED, kita bisa klik option, kemudian preference, dan hilangkan centang pada show link lights. Sedangkan untuk menyalakan, kita bisa centang pada bagian show link lights agar lampunya menyala. Tetapi di sini
kita akan mematikan lampunya supaya tidak menyala. Kemudian kita bisa melihat bahwa sudah tidak menyala lampunya. Topologi ini membuat lingkaran. Meskipun ini berbentuk segitiga, tetapi nantinya akan membentuk lingkaran karena pada saat paket terkirim akan bolak-balik. Jadi nanti akan membuat seperti bentuk lingkaran yang muter-muter. Di STP, salah satu kabel harus ada yang diblokir agar paketnya tidak terjadi looping atau paket yang muter-muter. Kemudian kita akan belajar tentang teori blocking port. Di video kali ini kita akan menentukan teori blocking port. Di sini ada 3 buah switch. Yang pertama ada switch 1, kemudian switch 2, dan switch 3. Dengan MAC address AA, BB, dan CC. Heksadesimal yaitu dari 1 sampai 10 angka. Untuk A adalah 11, B 12, C 13, D 14, sampai dengan F dan seterusnya. Itu untuk heksadesimal. Sebelum konfigurasi, kita harus mencari yang namanya root bridge terlebih dahulu atau raja. Kita mencari root bridge. Dari switch tersebut. Kita cari yang namanya bridge ID. Untuk mencari bridge ID, kita mencari priority. Untuk priority default adalah 32768. Karena prioritinya sama, kita akan mencari yang namanya MAC address. Untuk mencari root bridge, dilihat dari priority yang terkecil. Karena prioritinya sama, maka kita akan mencari dari MAC address yang terkecil. Di sini, MAC address yang terkecil adalah AA. Karena 10 10. Ini adalah 10 10. Ini 11 11, dan ini adalah 12 12. Berarti untuk switch 1 ini adalah root bridge, atau kita bisa menulisnya adalah dengan RB. Untuk switch 2 dan switch 3 adalah non-root bridge, atau kita bisa menuliskan NRB NRB. Untuk root bridge adalah port-portnya itu semuanya up atau disebut designated port. Artinya kedua portnya menyala. Untuk root port artinya adalah port paling cepat terhubung ke root bridge. Artinya untuk switch 2, port yang paling tercepat adalah FA01. Untuk switch 3, port yang paling tercepat ke root bridge adalah FA01 juga. Artinya FA01 di switch 2 dan switch 3 namanya adalah root port, atau bisa kita tulis dengan RP, root port. Root port ini statusnya up atau menyala. Yang harus diblokir
dari FA02 ini. Untuk mencari port yang diblokir, kita harus mencari dari banding prioritinya dengan MAC address. Berhubung CC lebih besar, berarti BB adalah yang menang. Artinya adalah designated port itu menyala. Untuk FA02 ini namanya adalah alternate port atau disingkat dengan AP atau port cadangan. Misalkan di switch 1 MAC address-nya ini MAC address-nya adalah A, switch 2 adalah B, dan switch 3 adalah C. Kita mencari yang namanya root bridge atau RB. Maka kita harus mencari priority. Karena prioritinya sama, maka kita akan mencari MAC address terkecil. Jadi switch 1 adalah root bridge, adalah ini. RB-nya adalah switch 1. Dan untuk switch 2 dan 3 adalah non-root bridge atau NRB. Di switch 2 dan switch 3 ada yang namanya root port atau disingkat dengan RP. Atau port yang terhubung ke root bridge. Untuk mencari blocking port lagi, kita harus mencari bridge ID. Kita harus mencari priority dan MAC address terkecil. B atau switch 2 pada FA02 akan menyala. Dan designated port, berarti FA02 di switch 3 akan diblokir dan namanya adalah alternate port atau bisa ditulis dengan AP. Di sini akan diblokir. Ini akan diblokir. Itu untuk teori blocking port. Kemudian kita akan praktik teori blocking port. Kita mencari terlebih dahulu root bridge-nya. Kita mencari dari bridge ID, priority, karena prioritinya sama, yaitu 32768, maka kita akan mencari dari MAC address yang terkecil. Kita akan mencari MAC address terlebih dahulu. Kita masuk ke switch 1. Masuk ke switch 1, kemudian kita masuk ke tab CLI, kemudian
show interface VLAN 1, kemudian enter. Di sini ada yang namanya address is. Baru di sini ada MAC address-nya. Kemudian kita salin terlebih dahulu. Kita tuliskan MAC address-nya di sini. Kemudian kita juga akan melakukan langkah yang sama. Ini adalah kemudian kita lakukan langkah yang sama pada switch 2, tab CLI, enable, kemudian kita ketikkan yang namanya show interface VLAN 2, enter. Maaf. Dan di sini ada yang namanya MAC address-nya. Kita copy. Ini untuk MAC address yang switch 2, dan kita lakukan cara yang sama pada switch yang ketiga. Tab CLI, enable show interface VLAN 1. Ini adalah untuk MAC address switch 3. Teman-teman, di sini bisa kita lihat MAC address terkecilnya adalah switch 2 dengan MAC address 0001, yang artinya adalah nilai tersebut dari switch. Dua adalah nilai terkecilnya adalah 1. Kemudian untuk switch 1, MAC address-nya adalah 009. Dan untuk yang switch 3 adalah 0010, yang artinya nilainya adalah 10. Root bridge akan diberikan ke switch 2. Artinya port-port pada switch 2 ini adalah designated port, dan di FA02 juga designated port. Berarti di switch 1 adalah non RP. Ini adalah switch 1 adalah non RP, dan switch 3 juga adalah non RP. Kita akan mencari root port pada switch 1 ini, atau port paling tercepat. Untuk switch 3 ini root portnya adalah FA01, paling tercepat ke root bridge.
Untuk switch 1, root port adalah FA01. Berarti yang diblok adalah FA02 di switch 1 dan di switch 3. Kita akan mencari lagi, yaitu bridge ID-nya yang terkecil untuk menentukan port yang di blocking. Ini nilainya 1, ini 10, kemudian ini 9. Berarti switch ini nilai untuk switch 1 nilainya 9 dan untuk switch 3 adalah nilainya 10. Berarti yang menang adalah switch 1. Artinya port FA02 pada switch 1 ini akan menyala atau designated port. Yang FA02 di switch 3 ini akan jadi ultimate port. Kita akan mencoba nyalakan lampu LED-nya untuk membuktikan. Pilih option. Dan teori tersebut benar bahwa yang di blocking adalah kabel FA02 pada switch 3. Kemudian kita akan belajar yang namanya COS, yaitu sama seperti root port atau port berapa yang paling cepat ke root bridge. Dalam hal ini, switch 1 port yang paling cepat menuju root bridge adalah FA01. Sebenarnya di switch 1 ini ada 2 jalur untuk menuju ke root bridge, yaitu FA01 yang langsung menuju ke root bridge, sedangkan FA02 harus muter-muter terlebih dahulu untuk menuju root bridge. Di sini untuk melihat yang tercepat dengan COS ini adalah berdasarkan bandwidth. Misal di sini ada 10 MB, berarti adalah 100 COS, kemudian 100 MB adalah 19 COS, dan 1 GB yaitu 4 COS. Untuk masing-masing ini itu semuanya adalah 100 MB bandwidth-nya. Kita coba buka switch-nya, kemudian kita ketikkan enable, enter, kemudian show spanning tree, enter. Artinya kecepatannya di sini adalah 19. COS 19 ini artinya adalah kecepatannya adalah 100 MB dan COS-nya 19. Nah, untuk FA01 itu adalah root port dan FA02 itu adalah designated port. Itu pada switch 2. Misalkan kita hapus port link yang menuju utamanya, kalau kita hapus root portnya, nanti pada FA02 di switch kedua dalam FA02 ini akan menjadi root port dan alternate akan menyala. Dan untuk menyalanya itu membutuhkan 50 detik. Misal di sini kita menghapus, kita
kita akan menghapus kabel dari root part. Maka di sini yang tadinya root part akan pindah ke sebelah sini. Pada FA02 di switch kedua ini akan menjadi root part dan alternate part ini akan menyala, tetapi membutuhkan waktu 50 detik. Kita cepatkan saja dan ini sudah menyala. Kita coba lihat cosnya lagi, enter, dan di sini cosnya menjadi 38. Mengapa bisa menjadi 38? Karena di sini ini kan 100 MB, kemudian di sini 100 MB. Ini di sini adalah menjadi 19, lalu di sini menjadi 19, maka 19 ditambah 19 menjadi 38. Itu dia cara memperhitungkan cosnya. Sekarang kita coba hubungkan lagi kabelnya. Kita percepat, dan ini akan mati ya teman-teman pada bagian alternate portnya. Di sini kita coba lihat lagi cosnya berapa, dan di sini menjadi 19. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas tentang manipulasi bandwidth. Jadi pada switch 1 root portnya adalah FA01. Kita klik switch, tab CLI, kemudian convert, kemudian enter, kemudian speed, kemudian speed 10, kemudian kita ini interface FA01 terlebih dahulu, kemudian enter, baru ini adalah speed, kemudian tanda tanya, kemudian di sini adalah speed 10, kemudian enter, kemudian kita exit, kemudian exit lagi, dan di sini kita ketikkan show spanning tree, dan kita bisa lihat kita ulang. Yang pertama adalah kita ketikkan convert, kemudian interface FA0/1, kemudian speed tanda tanya, dan baru speed 10, kemudian enter, kita exit, kemudian exit lagi, enter, dan baru kita ketikkan show spanning tree. Di sini seharusnya cosnya adalah 100, seharusnya di sini adalah cosnya 100,
cos 100 artinya FA01 ini menjadi 10 MB kecepatannya. Namun ini akan menjadi mati karena akan menjadi alternate port. Karena di FA02 ini lebih cepat cosnya dibandingkan FA01. Jadi yang akan di blocking itu adalah FA01. Kita coba lihat di sini alternate portnya jadi root port atau berputar seperti ini. Kemudian kita coba hapus terlebih dahulu untuk kabel yang di sini, dan otomatis kabel yang di sini itu menjadi menyala serta kecepatannya adalah 10 MB. Kita kembalikan semula lagi. Kita kembalikan lagi di sini 150 interface FA01, kemudian enter, speed 100, kemudian enter, kemudian exit dan show spanning tree. Di sini cosnya sudah kembali lagi menjadi 19. Di sini root portnya akan menyala lagi dan tidak akan di blocking, dan sudah menyala kembali ini ke sini dan ini ke sini. Kemudian di video kali ini kita akan membahas tentang manipulasi root bridge. Root bridge dicari dari bridge ID. Bridge ID dicari dari priority atau MAC address terkecil. Setiap vendor membutuhkan switch yang baru atau MAC address yang baru. Misalkan untuk switch 2 ini adalah switch lama dengan tahun 2015. Lalu ingin menambahkan switch 3 dengan switch tahun 2025. Sudah pasti bahwa MAC address-nya lebih kecil dari switch yang dulu, baik dari segi performance atau switch yang baru pasti lebih bagus daripada switch yang lama. Karena hal itu, kita butuh yang namanya manipulasi root bridge. Konfigurasinya dari priority bukan dari MAC address-nya. Kita bisa masuk ke switch 3, kemudian tab CLI, kemudian enter, enable conft, kemudian spanning tree, VLAN 1 priority. Dan enter. Maaf, ini kurang tanda tanya. Teman-teman bebas untuk memilihnya dari 0 sampai dengan 61440. Tapi ini harus increments of 4096 yang ini. Artinya harus kelipatan 4096. Kemudian kita ketikkan spanning tree VLAN 1 priority 1827, kemudian enter. Karena by default tersebut prioritinya adalah 32768, maka kita akan setting menjadi 28672. Karena untuk mencari root bridge adalah priority yang terkecil. Kita bisa ketikkan spanning tree
priority 28672, kemudian enter. Kita coba lihat tadinya di alternated port, jadi pindah ke root port, bahwa switch 3 sekarang menjadi root bridge. Nah, ini kita coba nyalakan, kita percepat. Nah, ini jadi berpindah ya, dari yang tadinya alternative port di sini tidak menyala menjadi pindah ke situ. Dan FA02 dan FA01 menjadi designated port di switch 1 dan switch 2. Ini switch 1 dan switch 2. FA02 menjadi root port. Ini sini ya, berpindah. Di switch 1 root portnya ada di FA02 karena FA01 nya menjadi alternative port. Di switch 1 dan switch 2 akan dibandingkan dengan priority yang terkecil. Berhubung switch ini switch 3 ya. Berhubung switch 2 itu menang, maka FA01 menjadi alternative port. Kita coba kembalikan seperti semula. Kita coba kembalikan di sini switch 3, kita ketikkan no remaining 3 VLAN 1 priority no, kemudian enter, dan kita tunggu terlebih dahulu. Dan di sini sudah kembali lagi, yaitu switch 3 menjadi alternative port. Itu untuk tentang materi manipulasi root bridge.